Bank Indonesia akhirnya meluncurkan standar QR Indonesia sebagai salah satu alternatif pembayaran digital di dalam negeri. Sistem ini diharapkan dapat mendorong ekonomi digital Indonesia yang lebih inklusif. Masyarakat Indonesia kini memiliki alternatif transaksi digital yang efisien dengan menggunakan kode respons cepat atau Quick Response Code. Alternatif pembayaran ini dapat dirasakan masyarakat pasca Bank Indonesia meluncurkan standar QR Indonesia pada 17 Agustus 2019 lalu. QRIS memberlakukan Merchant Discount Rate atau MDR yang sangat terjangkau. Untuk transaksi reguler, penjual akan dikenakan MDR sebesar 0,7%. Sementara untuk transaksi pendidikan, nilai MDR yang ditetapkan sebesar 0,6%. Untuk transaksi yang dilakukan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, tarif MDR yang dikenakan sebesar 0,4%. Sedangkan untuk pembayaran bantuan sosial, penjual tidak akan dikenakan biaya sama sekali. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan, standar QR Indonesia ini akan berlaku serentak di seluruh sektor perbankan hingga financial teknologi yang ada di Indonesia. Penerapan standar QR Indonesia ini diharapkan dapat mendorong ekonomi digital yang lebih inklusif. Berlakunya QRIS secara nasional ini, maka QRIS ini akan berlaku secara nasional untuk memperlancar, tujuannya ya, memperlancar sistem pembayaran non tunai yang bisa dilakukan secara aman, lancar, dan sekaligus mendorong ekonomi keuangan digital yang inklusif. QR standar Indonesia ini diharapkan tidak hanya dapat digunakan di berbagai pusat perbelanjaan saja, tetapi juga harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ke depan kris ini kita harapkan nggak cuma masuk ke mall besar, tapi bisa sampai ke warung-warung di pinggir jalan. Dan kita di Link aja sudah sangat komit bahwa kita akan membawa kris ini juga untuk penyaluran berbagai bantuan sosial. Sehingga tidak hanya menyentuh masyarakat kelas menengah atas dan kelas atas, tapi bisa menyentuh kelas menengah bawah dan bawah juga. Jaringan sistem QR Indonesia ini juga dinilai perlu untuk diperkuat, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Koordinasi antara Bank Indonesia, perbankan hingga perusahaan telekomunikasi perlu untuk ditingkatkan untuk mengoptimalkan jaringan penggunaan sistem QR Code di berbagai wilayah Indonesia. Cuman memang yang perlu kita persiapkan nanti bagaimana misalnya sinyal ya. Kalau di kota besar sih nggak ada masalah. Tapi begitu masuk ke pedesaan, nah itu kerjasama dengan telco penting didukung. Nggak mungkin bank yang siain BTS kan. Jadi harus sinyal tuh dari telco, itu harus disupport. Nilai transaksi yang dapat digunakan masyarakat melalui sistem ini mencapai Rp2 juta per transaksi. Selain itu, sistem QR Code Indonesia ini juga bersifat universal sehingga dapat digunakan di luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.